Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Mawanto dengan NIM 2003002001 dengan program studi pendidikan matematika ingin menjelaskan materi bangun ruang datar yaitu balok. Guna untuk menyelesaikan tugas akhir semester 1 yang diberikan oleh dosen Ibu Asisten Reski Ramadona, SPD MPD. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, saya akan memulainya. Balok. Apa itu balok? Balok adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang terbentuk oleh 3 pasang persegi panjang. Dan paling tidak satu pasang di antaranya tersebut mempunyai ukuran yang berbeda. Bangun ruang balok ini mempunyai 6 buah sisi, 8 titik sudut, dan 12 buah rusuk. Adapun sifat-sifat bangun ruang balok antara lain. Yang pertama, memiliki 4 buah diagonal ruang dan 12 buah diagonal bidang. Apa itu diagonal ruang dan diagonal bidang? Diagonal ruang itu misalkan kita tarik garis A ke garis G. Itu merupakan diagonal ruang. Kita tarik lagi dari garis D ke F. Itu juga diagonal ruang. Begitu juga dengan seterusnya. Dan diagonal bidang itu adalah misalnya nih, kita tarik dari titik E ke B. Itu diagonal bidang. A ke F. Diagonal bidang. Begitu juga dan seterusnya. Sifat yang kedua yaitu memiliki 8 titik sudut dan seluruhnya siku-siku. Kalian bisa lihat di sini yang berwarna merah titik-titik ini merupakan titik sudut dari bangun ruang balok. Yang ketiga, memiliki 12 buah rusuk dan 6 pasang rusuk tersebut berhadapan sama panjang. Artinya, dia memiliki 12 buah rusuk. Rusuknya itu ini. Ini rusuk, 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 dan seterusnya. Dan 6 pasang rusuk tersebut berhadapan sama panjang. Ini berhadapan sama panjang ini. Ini, dan seterusnya. Yang keempat yaitu memiliki jaring-jaring bangun ruang balok berupa 6 buah persegi panjang. Ini jaring-jaringnya dan semuanya berbentuk persegi panjang. Yang kelima yaitu memiliki 6 buah bidang sisi yang terbentuk dari persegi panjang dan 3 pasang sisinya saling kongruen. Artinya bangunan balok ini memiliki 6 buah bidang sisi. Sisinya itu adalah sisi itu sama dengan bidang. Ini sisinya. Sisinya jika dihitung berjumlah 6 dan 3 pasang sisinya itu saling kongruen yang berhadapan. Misalkan rusuk-rusuk pada balok diberi nama P itu panjang, R lebar, dan T itu tinggi. Dengan demikian, luas permukaan balok tersebut adalah luas persegi panjang 1 ditambah luas persegi panjang 2 ditambah luas persegi panjang 3 ditambah luas persegi panjang 4 ditambah luas persegi panjang 5 dan ditambah luas persegi panjang 6. Sama dengan panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali lebar tambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Di sini sebelah kanan kalian bisa lihat jaring-jaringnya itu. Ini yang berwarna biru ini merupakan dinding depan dan dinding belakang dari balok. Sedangkan warna kuning ini alas dan ini atapnya. Yang ini berwarna hijau ini merupakan sisi samping kiri dan kanannya. Jadi didapatlah hasilnya menjadi seperti ini. Panjang lebar, panjang tinggi, panjang lebar, panjang tinggi, lebar tinggi, dan lebar tinggi. Sehingga ini kan ada 2 pasang. Sehingga kita bisa tuliskan, kita sederhanakan menjadi 2 dikali panjang kali lebar ditambah 2 kali lebar kali tinggi ditambah 2 kali panjang kali tinggi. Atau lebih sederhana bisa menjadi 2 dikali panjang lebar ditambah lebar tinggi ditambah panjang tinggi. Maka ini merupakan luas permukaan balok. Ini ada gambar, di bawahnya ada gambar balok A, B, dan C. Perhatikan gambar yang pertama. Gambar balok pertama memiliki panjang 1, lebar 1, dan tinggi 1. Gambar balok kedua memiliki panjang 2, lebar 2, serta tinggi 2. Maka ini disebut balok satuan. Sedangkan balok A ini balok 8 satuan. Balok yang pertama ini merupakan balok satuan. Gambar ketiga ini memiliki panjang 3 dan lebar 2 serta tingginya 3. Maka gambar ketiga ini
memiliki 18 balok satuan. Maka bisa disimpulkan bahwa volume balok itu adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Berikut ada contoh soal dari sumbernya, itu Ujian Nasional Matematika SMP MTS pada tahun 2010. Sebuah kolam berbentuk balok berukuran panjang 5 meter, lebar 3 meter dengan kedalaman 2 meter. Banyak maksimal air yang dapat ditampung adalah yang A 62 meter kubik, yang B 40 meter kubik, yang C 30 meter kubik, dan yang D 15 meter kubik. Jika digambarkan akan menjadi seperti ini. Maka pembahasannya adalah sudah diketahui panjang, lebar, dan tinggi. Maka ditanya banyak maksimal air yang ditampung. Artinya kita dituntut untuk mencari volumenya. Maka volume sebuah kolam renang berbentuk balok itu adalah panjang dikali lebar kali tinggi. 5 sama dengan 5 dikali 3 dikali 2 sama dengan 30 meter kubik. Perhatikan, jika option ini menunjukkan meter kubik aja, maka kalian langsung mencoretnya saja. Jika di dalam option ini adalah liter, maka kalian harus mengubahnya dalam bentuk satuan desimeter pangkat 3. Artinya liter sama dengan itu desimeter pangkat 3. Next, soal kedua didapatkan dari soal Ujian Nasional Matematika SMP atau MTS pada tahun 2013. Sebuah aula berbentuk balok dengan ukuran panjang 8 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4 meter. Dinding bagian dalamnya akan dicat dengan biaya 80.000 per meter persegi. Jumlah seluruh biaya pengecatan adalah yang A 4.480.000, B 6.560.000, C 8.960.000, dan D 15.460.000. Jika digambarkan aulanya akan berbentuk seperti ini. Maka pembahasannya adalah, kan sudah diketahui panjang, lebar, dan tingginya masing-masing 8 dikali 6 dikali 4. Biaya pengecatan dinding bagian dalamnya itu dengan 80.000 per meter persegi. Ingat, jangan sampai terkecoh. Ini dinding yang akan dicat itu adalah dinding bagian dalamnya, bukan jumlah seluruh dindingnya. Maksudnya bukan jumlah seluruh aulanya. Maka jawabnya itu adalah, kita harus mencari terlebih dahulu luas dinding aulanya itu. Luas dinding aula sama dengan luas permukaan balok ini dikurang luas atap dikurang luas alas. Mengapa begitu? Ya karena akan ditanya dindingnya bagian dalam. Dinding itu ada ini dinding belakang, dinding kiri. Atap sama alasnya tidak dihitung. Maka bisa disederhanakan menjadi luas permukaan balok dikurang 2 kali luas alas. Luas alas ini sama luas atap itu kan sama-sama besarnya, saling kongruen ya. Maka kita bisa sederhanain menjadi seperti ini. Maka kita bisa tuliskan menjadi luas permukaan balok itu adalah 2 dikali panjang lebar ditambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi dikurang, karena luas alas dan luas atapnya berbentuk persegi panjang, maka rumus persegi panjang adalah 2 dikali panjang kali lebar. Maka bisa dituliskan di sini, masukin angka-angkanya. 2 panjangnya itu 8 dikali 6 ditambah 8 dikali 4 ditambah 6 dikali 4 dikurang 8 dikali 6 sama dengan 2 dikali 48 ditambah 32 ditambah 24 dikurang 2 kali 48 sama dengan 2 dikali 104 dikurang 96 sama dengan 112 cm. Ini luas dinding aulanya itu 112 cm. Diketahui di sini dinding yang dicat itu 80.000 per meternya. Maka kita tinggal kalikan saja luas dinding aula dikali harga per meternya menjadi 8.960.000. Maka jawabannya itu adalah C. Berikut soal ketiga, yaitu buku didapati dari buku LKS Matematika kelas 8 SMP atau MTS. Volume balok adalah 385 cm3. Jika ukuran panjang, lebar, dan tinggi balok tersebut adalah berturut-turut 11 cm,
5 cm, dan 3 ditambah X cm. Maka, tentukan yang A, nilai X, yang B, tinggi balok tersebut, yang C, luas permukaan balok tersebut. Jika digambarkan akan menjadi seperti ini sebuah baloknya. Maka, pembahasannya itu adalah diketahui panjang, lebar, dan tingginya. Maka, kita harus mencari terlebih dahulu nilai X-nya. Nilai X-nya itu kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus volume balok. Rumus volume balok adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Kita masukin saja karena sudah diketahui volume balok, kita masukin di sini volume balok sama dengan panjangnya 11, lebarnya 5, dan tingginya 3 ditambah X. Selanjutnya kita kalikan saja 11 kali 5 sama dengan 55. Nah, setelah itu 385 ditambah 55 ini dikalikan ke dalam, 55 ini dikalikan ke dalam, artinya 55 dikali 3, 55 dikali X. Maka didapatkan 165 ditambah 55X. Maka sama dengan X sama dengan 385 ini dikurang 165 per 55. Maka hasilnya adalah 4. Maka X-nya itu adalah 4. Lanjut, yang kedua itu kita disuruh mencari tinggi balok. Jika mencari tinggi balok, kan sudah diketahui X-nya itu 4. Maka kita tinggal tambahin aja. 3 ditambah X sama dengan 3 ditambah 4. Atau sama dengan 7. Dan yang C itu kita disuruh mencari luas permukaan balok. Adalah 2. Luas permukaan balok itu adalah 2 dikali PL ditambah PT ditambah LT. Masukin saja 2 dikali 11 kali 5 ditambah 11 kali 7 ditambah 5 kali 7 sama dengan 2 dikali 167 sama dengan 334 cm. Next, soal terakhir saya dapat dari buku Platinum SMP kelas 8 bab kubus dan balok. Sebuah akuarium berbentuk balok dengan panjang 4 cm, lebar 3 cm, dan volumenya 24 liter. Jika air dalam akuarium mencapai 1/3 desimeter dari atas akuarium, tentukan volume air di dalam akuarium yang belum terisi dan tentukan kisaran liternya. Jika air dalam akuarium di sini diketahui jika air di dalam akuarium mencapai 1/3 desimeter, artinya jika kita lihat dari atas, maka bagian di sini sudah terisi yaitu 1/3 desimeter. Bagian yang di atas ini belum diisi. Maka pembahasannya adalah sudah diketahui panjang dan lebar, dan tinggi belum diketahui. Maka langkah pertama kita adalah mencari tingginya. Kita masukin aja menggunakan rumus volume akuarium balok yang berbentuk balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Masukin volume baloknya itu 24 sama dengan 4 dikali 3 dikali tinggi. 24 sama dengan 4 kali 3, 12. 12 kali T, 12T. T sama dengan 2 desimeter. Maka didapatkan tingginya itu 2 desimeter. Selanjutnya, kita mencari air yang belum terisi. Air yang sudah terisi tadi 1/3. Maka air yang belum terisi itu adalah 1, artinya 1 keseluruhan, dikurang 1/3. Maka didapatkan hasilnya 2/3. Sedangkan volume air yang sudah terisi, untuk mencari kisaran yang sudah terisinya itu adalah volume air yang sudah diisi itu 1/3. Ingat, di soal tadi sudah diketahui bahwa volume akuarium itu 24 desimeter pangkat 3. Tinggal dikalikan saja. Volume air yang sudah diisi itu 1/3 dikali 24. Maka jawabannya 8 liter. Sedangkan volume air yang belum terisi itu adalah 2/3. Maka kita bisa mencarinya 2/3 dikali volume akuarium tersebut sama dengan 24. Jadi 2/3 dikali 24 sama dengan 16 liter. Kesimpulannya adalah volume air yang sudah terisi itu sama dengan 8 liter atau sama dengan 1/3 dari 24 liter. Volume air yang belum diisi itu adalah 16 liter atau sama dengan 2/3 dari 24 liter. Baiklah, segitu saja materi yang telah saya sampaikan. Selebih dan sekurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.